Alhamdulillahi mu'izzi man ata'ahu wattaqah wa mudhilli man khalafa amrahu wa ansah alladhi waffaqa ahla ta'atihi lil amali bima yardah wa haqqaqa ala ahli ma'siyatihi ma qaddarahu alaihim wa qadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, para ulama dari dulu sampai sekarang menyepakati bahwa al-Islam dinul wasatiyah. Islam itu adalah agama yang moderat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang paling tengah. Bukan sekedar di tengah, tapi yang paling tengah. Wa dinullah bainal qasi wal ghali. Agama Allah itu berdiri di antara beku dan mendidih. Tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Aku jadikan kalian umat Islam sebagai umat yang di tengah, tidak terlalu ke kiri dan tidak terlalu ke kanan. Al-Quran mengkritik tradisi sebagian orang-orang ahli kitab. Ya ahlal kitabi, wahai orang-orang ahli kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian ekstrim di dalam beragama. Rasulullah menegaskan iyyakum wal ghuluwa fiddin. Jangan sampai kalian ekstrim di dalam menjalankan ajaran agama. Bagaimana moderasi di dalam berislam ini kita pahami. Secara sederhana bagi publik awam bisa memahami moderasi di dalam berislam ini ke dalam dua kategori. Yang pertama, Islam itu bukan ini dan bukan itu. Islam itu tidak mendukung ateisme yang menolak adanya Tuhan. Islam juga tidak menyetujui politeisme, ada banyak Tuhan. Tapi Islam adalah monoteisme, mendukung hanya ada satu Tuhan. Islam bukan ini dan bukan itu. Ketika orang-orang Yahudi pada zaman dahulu memvonis bahwa Nabi Isa alaihi salam sebagai anak haram jadah karena lahir dari ibu yang tidak punya suami, dan sebagian orang Nasrani memutuskan bahwa Nabi Isa adalah ibnullah, maka Quran dengan tegas mengutip apa yang dahulu dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan Al-Quran merekamnya dengan sangat baik. Nabi Isa mengucapkannya ketika baru umur 3 hari dari kelahirannya. Kata Nabi Isa seperti di dalam Quran dinyatakan, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya dzalika Isa ibn Maryam. Dari balik gendongan ibunya, Nabi Isa yang baru berumur 3 hari itu menegaskan kepada publik yang gusar dengan kehadirannya, yang gelisah dengan kelahirannya. Kata Nabi Isa, inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, yang diberi Alkitab oleh Allah. Wa ja'alani nabiyya, dan aku diciptakan sebagai nabi.
Nabi Isa tidak diletakkan sebagai anak haram jadah yang dibawa. Juga tidak diletakkan terlalu tinggi sebagai ibnullah. Tapi Nabi Isa itu adalah sebagai hamba Allah yang diberi Alkitab, wa ja'alani nabiyya, dan diciptakan, dilahirkan, ditetapkan sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Kemanapun Nabi Isa bergerak menginjak tanah-tanah di bumi ini, Nabi Isa ditetapkan oleh Quran akan memberikan berkah kepada tanah yang diinjak oleh Nabi Isa. Dan Nabi Isa itu wabarran biwalidati, berbuat baik kepada ibunya. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Nabi Isa diciptakan oleh Allah tidak mungkin sombong, tidak mungkin congkak. Kata Nabi Isa di dalam Quran, wassalamu alayya yawma wulidtu. Salam ketika aku dilahirkan. Wa yawma amutu, dan ketika aku dimatikan. Wa yawma ub'atsu hayya, dan ketika aku dibangkitkan. Kata Quran, dzalika Isa bin Maryam, itulah Isa bin Maryam. Al-Quran tidak meletakkannya terlalu tinggi sebagai ibnullah, dan juga tidak meletakkannya terlalu rendah sebagai anak haram jadah. Nabi Isa dinyatakan sebagai seorang nabi. Itu sebabnya umat Islam akan terjaga dari pandangan ekstrim di dalam memperlakukan baginda Nabi. Nabi Muhammad SAW tidak dinyatakan sebagai anak Allah, juga tidak dinyatakan sebagai orang yang paling rendah levelnya. Nabi Muhammad SAW dinyatakan sebagai seorang nabi. Allah menyatakan di dalam Quran, kul, katakan Muhammad, ma kuntu bid'an minar rusul. Sekalipun aku rasul, aku bukanlah rasul yang pertama. Sebelumnya sudah ada rasul-rasul, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, dan begitu seterusnya. Karena itu umat Islam terjaga dari sikap kultus yang melampaui batas dengan kita membaca salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengucapkan Allahumma, wahai Allah, salli ala Muhammad, salawat kepada baginda Nabi. Ada peran Allah di dalamnya, sehingga Nabi Muhammad tidak mungkin diperlakukan umat Islam sebagai ibnu. Itulah cara pandang moderat di dalam memperlakukan para nabi. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, yang pertama yang moderat itu adalah Islam, bukan ini dan bukan ini. Yang kedua, moderasi di dalam Islam itu, Islam adalah bukan hanya ini, melainkan juga itu. Islam tidak hanya berbicara mengenai persoalan-persoalan ukhrawi, mengenai surga dan neraka. Islam juga bicara persoalan-persoalan duniawi. Itu sebabnya di dalam Quran dinyatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Kalian jangan sampai melupakan urusan duniawi kalian. Kita boleh salat. Ada 5 salat yang diwajibkan oleh Allah. Tapi sebanyak-banyaknya kita melaksanakan ibadah salat, kita tidak boleh mengabaikan tugas kita sebagai seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya, sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Islam bukan hanya bicara mengenai ukhrawi, Islam juga bicara mengenai dunia. Islam tidak hanya bertumpu kepada teks, tapi Islam juga mempertimbangkan akal manusia. Itu sebabnya Ibnu Rushd di dalam kitab Fasrul Maqal fima bainal hikmati wasyari'ati minal ittisal, Ibnu Rushd menyatakan anna syari'ata idza nafaqat bihi fala yakhlu imma ay yakuna muwafiqan lima adda ilaihi al-burhan aw mukhalifan bihi. Fa in kana muwafiqan fala qawla hunalik wa in kana mukhalifan tuliba hunalika ta'wilu. Syariat Islam itu, kata Ibnu Rushd, ada 2.
bertentangan dengan akal dan sesuai dengan akal. Kalau sesuai dengan akal, fala qaula hunalik, tidak ada masalah. Kalau bertentangan dengan akal, kata Ibnu Rus, tuliba hunalika ta'wiluhu, maka teks itu harus ditakwilkan. Allah menegaskan di dalam Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah duduk di arsy. Jika Allah duduk di arsy, berarti kita membayangkannya arsy itu adalah sebuah space, sebuah ruang, sebuah lokasi. Jangan-jangan arsy-nya lebih gede dari Allah kalau kita maknai secara harfiah. Karena itu para ulama menyatakan istawa di situ bukan bermakna duduk di arsy, tapi Allah menguasai arsy. Tuliba hunalika ta'wilu. Teks itu harus melibatkan akal ketika teks itu tidak bisa dijangkau oleh nalar publik yang awam. Al-Islam bainan naqli wal aql. Islam itu antara teks dan akal. Yang kedua, Islam itu bukan hanya nusus, tapi juga di dalamnya ada maqasid, ada tujuan. Itu sebabnya memahami Al-Quranul Karim, memahami hadis baginda Nabi, jika hanya bertumpu kepada teks, tidak menyertakan maqasid dari teks itu, banyak orang yang gagal untuk menangkap spirit dasar dari Al-Quranul Karim. Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menambahkan, terlampau banyak ayat-ayat Allah di permukaan bumi ini yang tidak bisa dilihat hanya dengan mata kepala, tapi juga harus ditambahkan dengan kemampuan melihat realitas itu dengan menggunakan ainul basirah, mata hati. Kata Al-Ghazali, alladzina yu'jizuna an qira'atil asturil ilahiyyah al-maktubati ala safhatin mawjudat bikhattin ilahiyyin la yudraku bi'ainil basar walakin yudraku bi'ainil basir. Banyak ayat-ayat Allah yang tidak bisa dicerna dengan menggunakan akal semata, dengan menggunakan mata kepala kita, tapi ayat-ayat Allah itu bisa dicerna dengan menggunakan ainul basirah, mata hati kita. Itu sebabnya muncul kitab-kitab tafsir dengan corak tafsir sufi, seperti yang ditulis oleh Ibnu Ajibah Al-Bahrul Madid fi Tafsiril Qur'anil Majid. As-Sulami dengan kitabnya Haqa'iqut Tafsir. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan kitab tafsir sufinya 4 jilid. Itu sebabnya memahami ayat-ayat Al-Quran membutuhkan perangkat ilmu yang cukup banyak, karena Quran bukan hanya hamparan teks, tapi di balik teks itu ada maqasid, ada makna terdalam. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anna lil Qur'ani dhahran wa batnan wa haddan wa matla'. Di dalam Quran itu ada makna zahir, ada makna batin, ada had, dan ada matlaq. Makanya kata Ibnu Abbas, jika kita ingin memahami serat-serat terdalam dari Al-Quran, itu pasti di luar kemampuan manusia. Memahami ayat-ayat Al-Quran seperti kita mengelupas bawang, serat-seratnya tak kunjung sampai. Makanya seluruh penafsiran Al-Quranul Karim yang diberikan oleh para ulama selalu merupakan saling melengkapi satu dengan yang lain. Quran adalah bainan nusus wal maqasid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafur. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin,
Asyhadu an la ilaha illallah waliyyus shalihin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul khuluqil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram. Ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat wa ya kafi'al muhimmat. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait wa lakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu